Presiden Lebanon Joseph Aoun menyampaikan harapan dengan penuh kehati-hatian terkait kesepakatan antara Washington dan Teheran yang mungkin juga dapat mengakhiri konflik antara Israel dan Hizbullah secara definitif. Mediator Pakistan dan pejabat Iran mengklaim bahwa gencatan senjata ini mencakup semua front termasuk Lebanon. Belum ada pernyataan resmi dari Amerika Serikat dan Israel menyatakan tidak mungkin. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengatakan bahwa IDF akan tetap berada di zona keamanan di Lebanon, Suriah, dan Gaza, serta memperingatkan, kutip, jika Iran menyerang Israel karena peristiwa di Lebanon, kami akan menyerangnya dengan kekuatan penuh. Hari ini sudah ada laporan dari Lebanon tentang serangan Israel di Lebanon Selatan. Berikut pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran tentang mengaitkan kedua front tersebut. Izinkan saya menekankan bahwa Lebanon dan berakhirnya perang di Lebanon adalah bagian yang tak terpisahkan dari pemahaman tentang berakhirnya perang. Kami telah menunjukkan di masa lalu bahwa kami sangat tegas dalam masalah ini. Mengakhiri perang dan mencapai gencatan senjata di Lebanon adalah bagian dari kesepakatan 8 April, dan kami telah membuktikan dalam praktik bahwa kami serius tentang hal itu. Sekarang kita bersama Dawid Daud, seorang peneliti senior yang fokus pada Hizbullah dan Lebanon di Yayasan untuk Pertahanan Demokrasi. Dawid, apa arti momen ini bagi Lebanon? Jika Iran berhasil mengaitkan isu Lebanon dengan penandatanganan perjanjian, apakah ini akan merugikan Presiden dan Perdana Menteri Lebanon karena mereka sejauh ini gagal mengamankan gencatan senjata melalui negosiasi langsung dengan Israel? Jadi, secara garis besar, apakah ini melemahkan negara Lebanon? Terima kasih sudah mengundang saya, pertanyaan yang sangat bagus. Sejujurnya saya tidak tahu karena kita telah melihat banyak retorika dari Presiden Aoun dan Perdana Menteri Nohaf Salam yang menegaskan kedaulatan. Dan sekali lagi itu adalah perubahan yang disambut baik dibandingkan dengan pendahulu mereka. Maksud saya, Anda tahu, Presiden sebelumnya, Michel Aoun, dulu benar-benar tidak peduli ketika Iran dengan sangat jelas menunjukkan bahwa mereka sama sekali tidak peduli dengan kedaulatan Lebanon. Jadi ada sedikit penghargaan yang bisa diberikan kepada Presiden Aoun, tapi mereka juga tidak konsisten. Baik dia maupun Perdana Menteri Nohaf Salam kadang-kadang mengatakan bahwa jalur Lebanon-Israel tidak bisa sepenuhnya dipisahkan dari jalur Islamabad. Dan saya rasa saya sedang mengutip Perdana Menteri Nohaf Salam di sana, yaitu Anda tahu negosiasi antara Aisyah dan Iran. Jadi ada unsur itu. Tapi bahkan jika gencatan senjata tercapai melalui jalur mediasi Ayatollah antara Israel dan Lebanon, secara praktis apa bedanya ketika Lebanon sejauh yang kita tahu tetap tidak mau dan tidak mampu menahan Hizbullah? Ketika Perdana Menteri Nohaf Salam mengatakan belum lama ini bahwa soal perlucutan senjata harus menjadi pembicaraan internal. Artinya kembali ke dinamika di mana Lebanon mencoba berbicara dengan Hizbullah, mencoba meminta Hizbullah dengan sangat sopan untuk melucuti senjata, dan Hizbullah menolak. Jadi apa gunanya? Apa gunanya bahkan membicarakan Lebanon, kedaulatan Lebanon, bahkan jika itu dicapai secara bilateral? Bahkan jika gencatan senjata dicapai secara bilateral antara Yerusalem dan Beirut, ketika Beirut tidak mau dan tidak mampu melakukan hal paling mendasar dari kedaulatan, yaitu mengendalikan wilayah Anda sendiri. Lupakan Iran. Mari kita berpura-pura Hizbullah tidak berafiliasi dengan Iran. Itu adalah aktor di dalam Lebanon yang tidak tunduk pada negara Lebanon, dan Anda tidak bisa mengendalikan mereka. Jadi sisanya hanya sekedar kosmetik menurut saya. Jadi kalau kita melihat kesepakatan ini, jika sanksi dicabut dari Iran, bagaimana rezim kemungkinan akan menggunakan itu untuk mengalirkan dana kembali ke proksinya Hizbullah? Dan saat ini, seberapa besar Hizbullah membutuhkan dukungan dari Iran setelah serangan harian dari Israel? Begini, menurut saya kita tidak boleh melebih-lebihkan dampak serangan terhadap keuangan Hizbullah. Saya tahu ada beberapa pihak yang ingin membesar-besarkan hal ini, termasuk dari dalam kelompok anti-Hizbullah di Lebanon, yang ingin melebih-lebihkan dampak masalah keuangan Hizbullah. Dan kita sudah mendengar ini selama bertahun-tahun, bahwa Hizbullah sedang mengalami kehancuran keuangan. Maksud saya, kapanpun mereka pernah merombak semacam badan internal, dan seterusnya. Menurut saya, Hizbullah, apakah mereka sedang tertekan? Tentu saja. Apakah mereka berada di ambang kehancuran keuangan? Sama sekali tidak. Iran, dana Iran yang akan dicairkan pasti akan membantu Hizbullah, berapapun jumlah akhirnya. Hizbullah tidak akan membutuhkan banyak dari Iran. Mereka tahu bagaimana berperang dan bertahan hidup dengan biaya murah. Tapi juga jangan lupa bahwa Iran bukan satu-satunya sumber pendanaan bagi Hizbullah. Sesuai rancangan Iran, karena Iran ingin Hizbullah pada akhirnya menjadi aktor otonom yang setia kepada Iran. Bukan karena menerima senjata atau dana, tapi karena ideologi. Hizbullah selama bertahun-tahun telah mengembangkan sumber pendanaannya sendiri yang otonom, baik di dalam maupun di luar Lebanon.
Beberapa di antaranya tidak sah, seperti usaha kriminal yang digeluti Hizbullah, narkoba, penyelundupan senjata, pencucian uang, dan sebagainya. Namun ada juga yang tidak demikian. Anda tahu, seandainya mereka tidak terkait dengan organisasi teroris, mereka sebenarnya akan sah. Beberapa berasal dari donasi luar negeri. Jadi Hizbullah memiliki saluran pendanaannya sendiri dan tagihan yang harus mereka bayar tidak terlalu besar. Maksud saya, mereka memang harus menangani rekonstruksi, tapi jumlahnya tidak mencapai puluhan miliar dolar. Jumlahnya sekitar 11 hingga 12 miliar dolar. Dan Hizbullah hanya perlu bertahan dengan jumlah itu untuk bisa terus berjalan. Dan dalam hal membangun kembali kapasitas militer mereka yang kuat, mereka mengandalkan FTV. Tidak butuh banyak uang untuk membangun kembali kapasitas militer mereka. Tantangan nyata bagi Hizbullah adalah restrukturisasi organisasi. Di sana, kita akan melihat Iran membantu, seperti yang telah kita lihat selama 15 bulan sebelum perang dimulai kembali, dan mempertahankan kaum Syiah di pihak mereka, bukan? Itu bisa dicapai dengan membagikan uang secara bertahap, seiring waktu, atau dalam jumlah kecil. Lalu, bagaimana peran Suriah dalam hal ini, terutama jika Israel bisa dibilang ditahan ketika harus benar-benar menghadapi Hizbullah? Trump telah mendorong Suriah untuk berbuat lebih banyak dalam membatasi Hizbullah. Tapi apakah itu masih menjadi prioritas, terutama jika Israel sedang ditahan? Apakah Trump bisa mengalihkan fokusnya ke Suriah? Lihat, saya pikir Suriah bisa menjadi pihak yang bisa berperan positif. Seorang rekan saya, Ahmed Shauri, dan saya baru saja menjelaskan secara rinci dalam sebuah tulisan tentang bagaimana tepatnya Suriah bisa membantu. Suriah telah menyatakan tidak tertarik untuk masuk ke Lebanon atau menduduki kembali Lebanon. Saya pikir itu adalah hal yang positif. Dan Suriah telah menunjukkan kesediaannya untuk mencegah pengiriman dana dan senjata ke Hizbullah. Kami telah melihat pencegatan seperti itu secara rutin. Masalahnya adalah Suriah tetap menjadi negara yang terpecah setelah era Perang Saudara. Otoritas baru di sana, apakah Anda mempercayai mereka atau tidak, mereka masih belum mengkonsolidasikan kendali atas wilayah mereka. Saya memang berpikir bahwa mereka benar-benar membenci Hizbullah. Ada kebencian sektarian. Ada bertahun-tahun pertumpahan darah yang dilakukan Hizbullah di Suriah. Jadi mereka memang punya permusuhan terhadap Hizbullah. Saya tidak berpikir mereka akan dengan sengaja menutup mata terhadap Hizbullah. Tapi sekali lagi, Suriah tetap terpecah. Otoritasnya masih baru. Kemampuan mereka untuk mengkonsolidasikan kendali atas wilayah mereka terbatas oleh sumber daya mereka yang sangat terbatas. Dan ada ketegangan etnosektarian yang menarik diri dari pusat. Kaum Druze di selatan, Kurdi, Alawi. Jadi semua faktor ini bersama-sama mencegah Suriah meskipun ada kemauan untuk memiliki kemampuan yang sebenarnya kebalikan dari Lebanon yang menurut saya justru memiliki kemampuan itu. Angkatan bersenjata Lebanon, terutama sekarang menurut saya, adalah kekuatan yang jauh lebih mampu dibandingkan Hizbullah. Tetapi mereka tidak memiliki kemauan untuk mengejar Hizbullah karena kemungkinan konsekuensinya. Dengan Suriah justru sebaliknya. Ada kemauan, tapi kekurangan sumber daya. David Daud, senang sekali bisa berbincang dengan Anda di I24 News English hari ini. Saya selalu menghargai wawasan Anda. Terima kasih. Kembali di studio, masih bersama saya, mantan Duta Besar Israel untuk Inggris, Mark Regev. Dan sekarang juga bergabung bersama kami, analis keamanan Jonathan Regev. Duta Besar Regev, saya ingin mulai dengan Anda terkait apa yang akan kita lihat ke depan, yaitu masa negosiasi 60 hari terkait isu Lebanon. Bagaimana Israel dapat meyakinkan Washington bahwa Israel perlu mempertahankan kebebasan bertindak untuk menghadapi proksi teror dari Iran ini? Seperti yang Anda ketahui, mungkin lebih baik dari kebanyakan orang, Israel masih berada di seluruh wilayah Lebanon Selatan hingga saat ini, bahkan di beberapa tempat melampaui Sungai Litani. Sekarang, gencatan senjata seperti yang saya pahami dan seperti yang telah dikatakan, Amerika mendukung posisi ini, iaitu Israel dapat tetap berada di Lebanon Selatan dan kami dapat memperkuat kendali kami di sana, serta menghancurkan infrastruktur Hizbullah. Dan tentu saja, jika Hizbullah menyerang kami dapat merespons. Dan menurut saya, Anda tahu, sangat mudah untuk mengatakan bahawa Israel berhak membela diri. Tapi apa yang terjadi sehari yang lalu ketika Israel menyerang lingkungan Dahia di Beirut Selatan sebagai respons terhadap serangan Hizbullah, menunjukkan bahawa itu bukan hanya kata-kata, tapi juga tindakan. Sekarang, setidaknya secara terbuka, Trump memisahkan diri dari serangan Israel di Beirut sebagai respon atas tembakan rudal mereka ke Israel. Jadi menurut saya, yang penting bukan hanya apa yang dikatakan Israel, tapi juga apa yang dilakukan Israel. Dan kami telah menarik garis tegas, dan kami mengatakan bahawa gencatan senjata atau tidak, Israel ketika kami mengatakan kami akan bertindak untuk membela diri melawan Hizbullah, itu bukan sekedar kata-kata, tapi tindakan.
bahkan jika Amerika Serikat tidak sepenuhnya mendukung. Dan kami memasuki dunia gencatan senjata baru ini dengan kerangka berfikir dan pemahaman tersebut. Israel akan bertindak melawan Hizbullah ketika kami perlu melakukannya untuk melindungi diri kami sendiri. Nah, tetap saja, warga Lebanon hari ini, Yonatan, kami telah melihat gambar mereka sudah kembali ke beberapa kota dan desa yang dievakuasi di Lebanon Selatan, tempat IDF beroperasi. Ini sekarang menjadi ancaman bagi siapa? Apakah ini berada di bawah tanggung jawab IDF atau Angkatan Bersenjata Lebanon? Ini menimbulkan dilema lebih besar bagi siapa dalam menangani wilayah ini yang telah diinfiltrasi oleh Hizbullah. Masalah dengan perjanjian-perjanjian ini adalah terlalu banyak celah. Sama halnya dengan Gaza misalnya. Ada sebuah perjanjian, ada semacam nota kesepahaman, tetapi terlalu banyak celah, terlalu banyak pertanyaan yang tidak memiliki jawaban. Apa yang terjadi dengan orang-orang ini misalnya? Di satu sisi, ini adalah rumah mereka, ini adalah desa-desa mereka. Di sisi lain, kita tahu bahwa Hizbullah menggunakan desa-desa ini sebagai markas depan untuk menyusup ke Israel. Hal ini telah ditemukan berulang kali. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengatakan pagi ini bahwa Israel akan mempertahankan wilayah-wilayah tersebut. Dan tidak hanya itu, Israel akan mempertahankan wilayah-wilayah ini tanpa penduduk dan tanpa infrastruktur teror. Jadi, bagaimana jadinya? Kami telah mendengar bahwa telah terjadi beberapa penembakan terhadap orang-orang yang kembali, bukan untuk membunuh siapapun, tetapi untuk mencegah orang-orang kembali. Kami juga telah mendengar bahwa ada beberapa blokade jalan dari tentara Lebanon yang mencegah mereka untuk kembali. Tapi kita sedang membicarakan ratusan ribu orang yang pada akhirnya akan kembali, tentu saja didukung dan didorong oleh Hizbullah untuk melakukannya. Banyak sekali pertanyaan dan tidak ada jawaban. Saya rasa dimulai dengan pertanyaan apakah tentara Israel akan tetap berada di wilayah tersebut bagi Israel. Jawabannya adalah benar-benar ya. Bagaimana dengan pihak Angkatan Bersenjata Lebanon? Bahkan jika mereka ingin masuk ke beberapa tempat yang telah ditinggalkan Israel, kita memiliki zona-zona percontohan ini. Itu seharusnya menjadi bagian dari gencatan senjata terbaru yang telah dimediasi antara Washington, Israel, dan Lebanon. Apakah kita sudah melihat keberhasilan di zona-zona percontohan ini sejauh ini dengan Angkatan Bersenjata Lebanon benar-benar memastikan bahwa Hizbullah tidak kembali ke wilayah-wilayah di selatan Sungai Litani? Kita belum melihat keberhasilan apapun. Dan saya pikir memang sejak awal ini sudah ditakdirkan untuk gagal. Tapi tentu saja sekarang, karena sekali lagi ada banyak pertanyaan tentang kesepakatan ini. Tapi satu hal yang jelas, yaitu Hizbullah sekali lagi mendapatkan kembali kekuatan besar di Lebanon, karena didukung oleh kekuatan regional. Saya pikir ancaman Iran untuk merespons siapapun yang menyerang posisi Hizbullah ditujukan kepada Israel, tapi bukan hanya kepada Israel. Karena itu, diskusi antara Israel dan Lebanon di Amerika Serikat menyerukan semacam perlucutan senjata Hizbullah oleh tentara Lebanon. Dan Iran mengatakan, siapapun yang menghadapi Hizbullah, kami akan membalas. Jadi, bagaimana hal ini bisa berhasil? Ini bisa berhasil. Analis keamanan Jonathan Regev, saya selalu menghargai keahlian Anda di bidang keamanan.